Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait P3K Guru di tahun 2021. Yang mana di sini ini adalah merupakan kabar terbaru teman-teman ya. Kenapa admin katakan kabar terbaru? Karena video ini kami dapatkan langsung dari hasil chat bersama dengan salah satu admin ya. Admin dari Kemdikbudristek ya. Jadi judul video kita di sini teman-teman adalah tentunya ini, yaitu nasib guru honorer yang lolos passing grade tetapi kalah saing. Apakah itu kalah saing di tahap pertama, kemudian kalah saing lagi di tahap kedua, dan kalah saing di tahap ketiga, tetapi itu posisinya lolos passing grade. Nah, kalau posisinya seperti ini yang banyak sekali mempertanyakannya, kira-kira bagaimana nasibnya. Nah, di sini kami sudah mendapatkan jawabannya langsung dari admin Kemendikbudristek. Jadi secara otomatis video ini jauh dari berita hoax. Ini adalah berita nyata dan bisa terpercaya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi terkait dengan hasil tahap pertama kemarin, di sini kita bisa lihat, di sini ada satu formasi yang disediakan ya teman-teman ya. Nah, banyak sekali yang mendaftar ini ya, banyak sekali yang mendaftar ya. Coba diperhatikan, ini banyak sekali pendaftarnya dan semuanya yang tidak lulus ini. Yang admin garis ini tidak lulus, sedangkan yang tiga ini tuan rumah yang satu formasi ini ternyata tidak lulus juga, tetapi dua guru honorer dari luar sekolah masuk ke sekolah induk di tahap pertama itu juga tetap dianggap tidak lulus, tetapi lolos YP2 ini dengan YP3 ini adalah guru honorer dari sekolah lain yang melamar di sekolah induk di tahap pertama, tetapi terjadi kesalahan karena melamar formasi yang sudah dikunci oleh guru sekolah induk tersebut. Nah, jadi meskipun lulus passing grade itu dianggap lulus passing grade tetapi tidak menempati formasi. Nah, inilah yang kita bahas. Bagaimana nasib teman-teman guru honorer yang posisinya itu adalah guru honorer yang lolos passing grade, baik itu di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tetapi kalah saing. Nah, tentunya ini yang kita mau temukan jawabannya teman-teman ya, seperti itu. Misalkan di tahap kedua nanti ada sebuah sekolah, misalkan formasi yang diperbutkan itu 1, sedangkan yang melamar misalkan 4. Keempat guru honorer ini ternyata lulus passing grade, tetapi cuma 1 yang diambil berdasarkan perolehan nilai tertinggi. Jadi 3 orang ini itu dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, hanya kalah saing saja teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini yang kita mau bahas ya. Jadi kita langsung saja ke video pembahasannya berdasarkan informasi resmi yang kami dapatkan dari admin Kemdikbud, seperti itu. Nah, di sini kami mencoba mempertanyakan di layanan Telegram ya dari Kemendikbudristek, artinya link resmi atau Telegram resmi dari Kemendikbudristek. Di sini kami mempertanyakan bagaimana nasib teman-teman guru honorer yang tidak lolos passing grade. Yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Di sini langsung dijawab, selamat malam, selamat datang di layanan Kemendikbud ya. Oke, di sini dikatakan selamat malam, selamat datang di layanan Kemdikbud dengan Edi. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah guru dengan peringkat tertinggi dari total nilai teknis. Nah, di sini dikatakan ya bahwa berdasarkan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, guru yang dinyatakan lulus dan mendapatkan formasi adalah guru dengan peringkat tertinggi dari total nilai teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, di sini katakan lagi oleh admin Kemendikbud, silahkan Anda mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan memilih formasi yang masih tersedia. Nah, ini terkait dengan teman-teman guru honorer yang tidak lulus passing grade ya. Jadi bagi yang lulus passing grade itu dan mendapatkan formasi adalah guru dengan peringkat tertinggi, itu dari nilai teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, bagi teman-teman yang tidak lolos passing grade, itu teman-teman bisa mengikuti seleksi tahap selanjutnya dengan memilih formasi yang masih tersedia. Jadi sisa formasi di tahap pertama itu teman-teman bisa daftar lagi di tahap kedua nantinya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lanjut percakapan admin dengan layanan Telegramnya seperti ini.
Di sini katakan lagi bahwasanya apabila Anda ingin mendapatkan penempatan yang sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di sini apabila Anda ingin mendapatkan penempatan yang sesuai dengan keinginan Anda dan lebih cepat, maka silahkan Anda mengikuti seleksi dengan memilih formasi dan melakukan tes kembali pada tahap selanjutnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Misalkan di tahap pertama teman-teman itu lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan penempatan yang sesuai dengan keinginan teman-teman, misalkan mendapatkan penempatan di dekat rumah atau berdekatan rumah dengan mertua atau kedua orang tua, maka teman-teman bisa memilih formasi dan melakukan tes kembali pada tahap selanjutnya. Seperti itu teman-teman ya. Dan apabila nilai Anda pada tahap 2 ternyata lebih rendah daripada nilai pada tahap pertama, maka nilai Anda pada tahap pertama itu dapat berlaku kembali. Secara sistem, nilai terbesar akan otomatis terbaca dan menjadi acuan untuk lulus passing grade. Nah, ini informasi resmi dari Kemendikbudristek ya, melalui layanan admin Kemendikbudristek. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Bagi teman-teman yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, itu teman-teman bisa punya dua opsi, yaitu tidak mengambil tes dan mengambil tes. Ketika teman-teman menginginkan penempatan yang sesuai dengan keinginan teman-teman, ambillah tes tahap kedua. Dan apabila nilai teman-teman itu rendah, maka yang akan terbaca di sistem adalah nilai passing grade teman-teman di tahap yang pertama. Tapi sepanjang teman-teman memilih satuan pendidikan atau satuan pendidikan yang sama. Misalkan di tahap pertama memilih SD, maka tahap kedua juga harus memilih SD. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, sedangkan bagi guru yang sudah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan penempatan ya, maka setelah tahap ketiga akan ada optimalisasi ya, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan guru yang memenuhi passing grade itu, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua, tahap ketiga, namun ternyata teman-teman itu masih juga tidak mendapatkan penempatan, maka setelah tahap ketiga, saya ulangi, catat di sini ya, bukan di tahap ketiga tapi setelah tahap ketiga, maka akan ada optimalisasi. Nah, seperti itu ya. Apa itu optimalisasi? Optimalisasi itu adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Nah, jadi optimalisasi itu adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Seperti itu ya. Jadi nanti optimalisasi itu terjadi setelah tahap yang ketiga teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman rekan-rekan guru honorer pahami ya. Nah, di sini dikatakan optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes, dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN P3K guru. Seperti itu ya. Jadi optimalisasi itu adalah pemenuhan kebutuhan bagi di setelah tahap ketiga berdasarkan hasil tes tahap kedua dan ketiga, itu berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes, baik itu tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti inilah informasi resmi yang kami dapatkan dari Kemendikbudristek. Jadi mungkin cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.